kemajuan suatu bangsa dan negara itu bukan karena demokrasi, bukan karena sistem pemerintahan yang apa itu, tetapi kebebasan berpikir setiap manusia dalam menyelesaikan permasalahan. Itu yang paling menentukan. Jadi, rakyat Indonesia itu masih tahap belajar demokrasi. Versi saya loh ini, pendapat pribadi. Sulit untuk mendengarkan pendapat orang terlebih dahulu. Kalau di Amerika itu kan, walaupun negaranya ontohot borokokok, tetapi kebebasan berpikirnya saya perlu angkat topi. Mereka udah pada dewasa gitu ya demokrasinya. Kalau di Indonesia menarik karena kemarin aja kita ini para pendukung atau pemuja MMT ini, Modern Monetary Theory, kita ngusulin negara untuk printing money, cetak uang, langsung ditolak mentah-mentah dan diserang sama fansnya beliau. Nanti inflasi lah, harga-harga jadi mahal, nanti kayak ya Zimbabwe dan lain sebagainya. Padahal mereka itu belum mempelajari bahwa ada loh muscle knowledge yang lain gitu ya. Di dunia ini mazhab ekonominya bukan cuma satu, ada toh metode cara cetak uang suka-suka kayak Amerika Federal Reserve. Cetak uang suka-suka itu ada metodenya, ada ilmunya. Ya gak suka-suka juga sih, tapi selama ada proyeknya, cetak uang itu tidak masalah, tidak inflasi. Sudah lama para pengikut MMT, Athenian New Economic Model ini teriak-teriak Keynesian is dead, teori Keynesian usang gitu ya. Tapi langsung diserang sama bacotan kucing-kucing Anggora. Jadi ke depan, tolonglah para free thinker ini untuk diberi kemudahan untuk berpendapat. Jadi kalau dari saya yang saya lihat itu, di Indonesia itu kalau argumennya beda pendapat, itu selalu dianggap cebong, selalu dianggap oposisi alias menentang, lalu dianggap salah. Padahal kan kita mau membantu gitu ya, itu cuma beda pendapat loh. Belum lagi kalau ada muscle knowledge-nya yang beda, wah langsung diledek-ledek, gila lu dan lain sebagainya. Saya bilang kayak belum move on aja dari pilpres kemarin gitu ya. Jadi ke depan agar pemerintah gak kecapean, sekarang ini kan tiap-tiap ada apa-apa kayak ada corona ini, yang bergerak pemerintah terus-terusan. Jadi rakyat udah suruh tepuk tangan, suruh nonton gitu ya. Jadi kan Pak Jokowinya jadi lelah gitu ya. Kasihan beliau sudah berjuang keras sepenuh hati untuk membangun Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejarah, Amerika itu di tahun 19 terjadi imigran besar-besaran dari Eropa. Dari Jerman ada 4 juta, dari Prancis ada 4 juta, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mengapa mereka pindah sih gitu ya? Karena di Eropa itu, mereka itu dikekang oleh para rajanya untuk tidak bergerak. Jadi yang pindah-pindah kebanyakan adalah orang-orang pintar yang gatal tangannya ingin menciptakan inovasi. Dan kita tahu bahwa akhirnya dalam waktu singkat ada ribuan penemuan di Amerika karena bebasnya mereka berkarya. Di Amerika itu kan serba bebas gitu ya. Mereka boleh berpikir apa aja, boleh menciptakan sesuatu tanpa izin. Hanya satu halangan mereka yang untuk berinovasi, yaitu hak paten. Di Eropa, di zaman Renaissance pun demikian. Ketika ada kekangan gereja dan aristokrasi dilepas oleh para free thinker ini, ada Newton, Galileo Galilei, Darwin, Leonardo da Vinci, dan lain sebagainya. Islam juga mengalami masa kejayaan, ditemukan aljabar, maju pemikiran matematika, kesehatan, dan lain sebagainya ketika sampai Persia. Apalagi di Cina sekarang. Cina itu kan negara komunis. Negara komunis itu kita tahu bahwa segalanya itu diatur oleh pemerintah. Tetapi Cina dibebasin. Bayangin, Xi Jinping itu kan adalah presiden Cina sekarang dan seumur hidup sampai mati gitu ya. Ketika beliau naik, koruptor disikat ada 1 juta dan Cina mewajibkan masyarakatnya untuk meniru mengcopy paste produk asing. Meniru itu wajib. Dunia marah pada Cina karena udah susah-susah berinovasi, malah diambil ditiru karyanya oleh Cina gitu ya. Tapi Cina gak peduli, Xi Jinping gak takut. Hingga sekarang Cina bukan imitating country lagi, tetapi menjadi innovating country. Produk Cina meraja dunia gitu ya. Jadi produk jelek hasil tiruan itu bagi Cina adalah janin yang akan tumbuh menjadi giga produk raksasa. Jadi saya rasa di Indonesia itu setiap ingin bergerak sangat sulit. Apa-apa harus ada sertifikat ini izin-izin macam-macam yang tidak produktif itu, dipenuhi dengan aturan yang membatasi pergerakan, titipan oligarki lokal dan oligarki dunia, dan ingin menjadi negara terhebat nomor 5 di tahun 2030 hanyalah sebuah mimpi kalau gitu. Maka saya pun gak paham gitu ya sejarahnya. Tahu-tahu Indonesia menjadi negara hukum aja. Jadi saya minta para pejabat, para DPR, DPRD dan lain sebagainya, tolonglah bantu kita ini
rakyat ini untuk bangunkan ini semua. Sintesa antitesa berargumennya dibangun, kebebasan berpikir dan berpendapatnya dan inovasinya dibangun. Setiap saat selalu ada pengecekan, dan yang dicek itu bukan stikernya, bukan labelnya, bukan sertifikatnya, tetapi kandungannya. Hukum berat kalau ada mengandung bahan berbahaya. Sudah 60 tahun, 70 tahun kita merdeka, kita berdaulat. Cara ini masih saja belum menciptakan sesuatu yang lebih baik. Bahkan kemarin aja kita minta cetak uang ke Menteri Keuangan, kayak anak kecil loh gitu ya. Karena kebiasaannya para pengikut Hudsonian New Economic Model masih sedikit yang paham di Indonesia. Hanya orang terbuka saja yang katanya tahu tentang MMT. Yang orang-orang tertutup baru dengar cetak uang suka-suka langsung dikira gak lulus SMA. Padahal ada loh muscle knowledge yang lain gitu ya. Jadi ke depan di 2030 menarik, karena saya yakin dengan ini Indonesia bisa menang. Karena generasi-generasi milenial di Indonesia sangat banyak sekali, free thinkernya itu sangat banyak. Dan terakhir, di agama saya diajarkan pula bahwa semua yang ada di dunia ini adalah halal, boleh dilakukan maksudnya, kecuali yang Allah haramkan gitu ya. Kalau versi saya, sekarang ini di Indonesia itu semuanya haram, kecuali yang negara halalkan, kebalik gitu ya. Jadi ke depan generasinya mudah-mudahan kalau bisa memanfaatkan itu dengan diberi kemudahan.